Mereka tidak ingin negara sebesar Indonesia akan dipimpin oleh orang yang reputasinya secara pendidikan, secara pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi, pengalaman berpolitik itu minim. Mereka mengantisipasi situasi-situasi yang nantinya menjadi buruk. Karena kalau tidak, potensi terjadinya instabilitas nasional tentu mereka pikirkan. Dengan cara Prabowo mendekat ke Megawati kan artinya bahwa Prabowo menganggap bahwa posisi Jokowi itu membahayakan dirinya. Ini yang ngeri-ngeri sedap. Ya, saya pengen yang penting-penting dulu, yang bisa workable. Yaitu kita bacakan terkait dengan Fufu Fafa ya. Yaitu tuntutan ke-8 mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Saya tidak ingin membahas alasannya. Karena kalau menurut saya dari sisi hukum tata negara alasannya sangat lemah ini. Tetapi banyak alasan lain. Ya, seperti misalnya kebohongan publik, Fufu Fafa, kemudian bahkan dugaan perbuatan tercela, obat dan lain sebagainya, ijazah dan lain sebagainya. Obat ya. apa tuh, Bung? Kita kan tidak boleh menuduh kan, tapi isunya kan berseliweran kan soal, coba lihat matanya misalnya kan. Nah, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Ratusan jenderal purnawirawan meminta Gibran diganti. Alasannya bisa nanti dilakukan. Menurut Anda, ini kan bukan kerjaannya Prabowo. Ini adalah kerjaannya partai politik. Betul. Tentu Prabowo bisa main belakang. Kira-kira serius nggak para jenderal ini ngomong tuntutan ke-8 ini? Dan kira-kira apa usaha yang ingin mereka lakukan? Dan apa kira-kira sambutan atau sikap dari partai-partai politik yang notabene memegang kunci untuk pemakzulan Gibran ini? Ya, kita bayangkanlah ada 8 partai politik di parlemen kan? Ada Megawati di situ, kemudian ada Bahlil, ada Prabowo sendiri, kemudian ada Surya Paloh, ada Caimin, kemudian ada PKS Salim Segaf Al-Jufri yang lebih berbaru, ada Zulkifli Hasan dan partai terkecil SBY. Nggak mungkin AHY kan? Silakan Bung. Ya, saya kira ini seperti main catur. Tentara sudah memikirkan, biasanya ada langkah A, B, C. Apabila terjadi sesuatu, A-nya nggak bisa maka B tidak bisa maka C. Nah, ini kan juga mengantisipasi mengingat usia sepuhnya Prabowo Subianto yang dalam konstitusi juga apabila presiden mangkat gitu kan, berhalangan tetap, maka secara konstitusi wakil presiden akan menggantikannya. Sampai itu kan habis perintah sampai habis masa jabatan. Ini sudah diantisipasi menurut saya. Jadi ini serius ini, bukan pernyataan main-main, serius. Mereka tidak ingin negara sebesar Indonesia akan dipimpin oleh orang yang reputasinya secara pendidikan, secara pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi, pengalaman berpolitik itu minim. Mereka tentu saja melihatnya begini. Siapa sih dari militer yang pernah duduk di dalam posisi RI 1, RI 2? Semuanya kan jenderal. Artinya melewati tahapan usia di atas 44, 45 ke atas. Mulai dari Jenderal Soeharto begitu kan. Kemudian ada Jenderal Umar Wirahadikusuma, ada Letnan Jenderal Sudarmono, kemudian ada Jenderal Trisutrisno. Dan mereka melihat itu, plus kemudian ada Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang sebagai presiden. Lalu kemudian sekarang yang Prabowo. Berikutnya, sekarang juga ada Prabowo Subianto. Lalu dari sisi sipil juga kan orang-orang hebat. Dari mulai Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ada Malik, kemudian Umar tadi udah disebut ya. Lalu ada misalnya Yusuf Kala, Habibie ya kan, Habibie dulu kan. Habibie, kemudian Hamzahas, Megawati, Yusuf Kala, kemudian Budiono, Ma'ruf Amin. Semuanya at least orang dewasa semua. Orang dewasa semua gitu kan. Nah, kalau mereka melihatnya begini, di antara 6 yang maju dalam kontestasi Pilpres, mereka nggak ada masalah dengan 5 orang kecuali 1 orang ini. Artinya gini, saya melihat komposisi orang yang menandatangan itu, Bung,
tadinya ada yang mendukung 01, 02, 03. Oke. Tapi untuk kali ini mereka menyatu. Nah, Oke, jadi oke. mereka tidak mempermasalahkan kalau Ganjar dan Mahfud MD menjadi pimpinan nasional. Ya. Mereka tidak masalahkan juga kalau Anies Baswedan dengan Caimin jadi pimpinan nasional. Mereka tidak mempermasalahkan Prabowo jadi pimpinan nasional, kecuali yang satu ini. Kecuali satu Jadi spesialis ini ya. Nah, saya kira mereka mengantisipasi situasi-situasi yang nantinya menjadi buruk. Karena kalau tidak potensi terjadinya instabilitas nasional tentu mereka pikirkan. Karena itu mohon dipertimbangkan kembali partai-partai politik. Tentu saja ini tidak bisa berlaku dalam 2-3 bulan atau 6 bulan kemudian seperti membalikkan telapak tangan. Tapi mungkin mereka melihat juga ada proses-proses di mana harus ada kekuatan parlemen yang maksimal yang didukung oleh kekuatan kekuatan mayoritas di tengah situasi pada saat ini. Kalau kita lihat Jokowi kan menginginkan membentuk yang namanya Partai Super TBK. Yeah. Super TBK adalah kelanjutan dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia PS plus Projo. Nah, plus Projo, kemudian Plus kelompok-kelompok relawan lainnya. kira-kira bagaimana PSI yang didukung luar biasa oleh Jokowi kan ternyata tidak bisa masuk parlemen. Nah, sementara ini kalau kita lihat orang-orang yang dekat bolak-balik dengan ke rumahnya Jokowi, ada Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar, ada Julhas, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Saya kira ini juga dihitung. Tapi partai politik kan semuanya pragmatis, Bung. Ya, Apabila kemudian tidak menguntungkan dirinya, ya dia akan lari di situ. Ya. Maka karena heavy-nya adalah presidensil di tangan presiden, semua akan menurut imamnya, yaitu Prabowo Subianto. Pada waktunya akan menurut Prabowo semua ya. Iya, karena ini kan menurut saya begini ya, di 2000 pertengahan lah, kira-kira pertengahan dari 5 tahun pemerintahannya semuanya akan goyang, Bung. Semuanya berpikir untuk kepentingan partainya masing-masing. Disitulah barangkali kemudian Jokowi juga akan memanfaatkan ini untuk menaikkan nonsen kalau membiarkan Gibran cukup sebagai wapres saja. Ya. Pasti Jokowi menginginkan Gibran naik satu step lagi menjadi presiden. Ini yang diantisipasi oleh para Walaupun ada purnawirawan. pernyataan bahwa PSI dukung Prabowo jadi presiden 2029, tapi itu kan dukungan orang politik ya. Iya, bukankah PSI dulu juga yang menganugerahkan Prabowo sebagai pembohong besar kan, Iya. begitu ya, dengan memberikan penghargaan yang tidak diserahkan kan, tapi diumumkan. Grace Natali waktu itu. Iya, gitu. Dan kalau kita lihat ini ya, wakil presiden kita ini makin kehilangan relevansinya. Tidak diikutkan dalam percakapan apapun. Iya. Sehingga dia cari muka, cari perhatian dengan bikin monolog. Monolog tentang bonus demografi. Yang barangkali lebih dekat dengan dirinya. Anak muda. Ya, teman-teman dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya apakah ketika dia bicara dia merasa bahwa dirinya wapres. Jangan-jangan dia merasa dirinya generasi muda. Iya. Tetapi fakta mengatakan ternyata banyak yang dislike. Dislike-nya itu sampai 92% paling tidak ya, catatan terakhir saya. Padahal dia ngomong dengan bawa Prabowo nih, gambar Prabowo dan macam-macam lah. Kelihatan dia ingin menunjukkan bahwa dia loyal pada Prabowo, tapi dia ingin curi perhatian. Tapi ternyata gagal karena memang sepertinya penampilannya buruk banget memang. Gimana pendapat Bung Selamat? Iya, ini kan sama seperti waktu kampanye-kampanye kemarin. Banyak juga partai-partai politik yang menampilkan gambar ketua umumnya dengan Prabowo Subianto, tapi tidak ada gambar Gibran. Kan saya kira begitu. Yang nyata-nyata misalnya yang segede baliho segede gaban istilah anak-anak sekarang, foto AHY dengan Prabowo Subianto. Begitu juga sejumlah partai kan begitu yang di Koalisi Indonesia Maju tidak ada gambar Gibran. Karena apa? Karena ini menjadi nilai negatif untuk kampanyenya. Walaupun ini memanfaatkan bonus demografi anak muda, tapi anak muda yang dimaksud ini adalah anak muda yang betul-betul pendidikannya benar, kemudian kerjanya beres, kemudian motivasinya jelas kan, kemudian minimal gesturnya benar. Ya, kemudian mencari kerja bukan dicarikan kerja gitu kan. Sama dengan bagaimana kita akan membuka lapangan pekerja sebanyak-banyaknya, ternyata membuka lapangan pekerjaan bagi anak dan menantunya. Sehingga orang akan melihat ini selalu melihatnya dengan logika terbalik apa yang dilakukan oleh keluarga Jokowi ini. Sehingga menurut saya juga
publik reaksinya justru negatif dengan program-program yang sekarang dicanangkan oleh Gibran. Coba yang terakhir Bung Revi, coba orang bilangnya begini, lu kerja aja deh, jangan bikin konten mulu kan, kira-kira gitu kan. Artinya lu kerjanya apa sih sebagai wapres? Nah, kira-kira seperti itu. Karena itu terakhir Anda yakin bahwa Gibran ini walaupun mungkin Anda bilang tadi nggak bisa kerja 1-2 bulan, memang akan termaksulkan. Ya saya kira dengan upaya bagaimana Prabowo sedang menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok yang selama ini, kelompok yang beroposisi dengan Jokowi loh ya, termasuk ya partai besar dengan Megawati, dengan Ketua Umum PDIP, dan itu modal kuat, modal sosial politik bagi Prabowo Subianto. Untuk apa? Untuk menghadapi Jokowi. Dengan cara Prabowo mendekat ke Megawati kan artinya bahwa Prabowo menganggap bahwa posisi Jokowi itu membahayakan dirinya, dan ini kan langkahnya ada di sebelahnya, artinya di Istana Wakil Presiden begitu. Oke. Coba kita bergerak ke yang lain, ya. Ini menarik ini, karena ini sepertinya diametral, berhadap-hadapan, yaitu mengembalikan fungsi polisi sebagai Kamtibmas. Ini tuntutan yang ke-7 ya, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Ini sepertinya ada kejengkelan yang sudah memuncak dari kalangan TNI, termasuk dari kalangan purnawirawan. Karena kalau kita tahu kan polisi berkuasa kan 30 tahun terakhir sejak reformasi kan, 25 tahun terakhir lah. Jadi mereka-mereka yang merasakan betul waktu itu belum pensiun. Jadi sepertinya ada sesuatu yang memuncak. Saya khawatir bias ya. Tetapi silakan Anda komentari ini, dan apakah ini lagi-lagi tuntutan yang serius atau cuma sekedar letupan agar terjadi reposisi yang barangkali lebih adil bagi TNI? Saya kira ini serius. Kalau petisinya kan dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, nggak ada Polrinya kan? Ya biasanya kadang-kadang gabungan, ya kan? Berarti memang ada kepentingan. Saya kira TNI Purnawirawan merasa terusik, kok saudaranya sekarang begini gitu ya. Nah, mereka kan bukankah di dalam perintah konstitusi mengatakan tugas polisi adalah keamanan ketertiban masyarakat dalam rangka penegakan hukum dengan mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Seputar semuanya adalah keamanan yang terkait dengan keamanan publik. Nah, jadi bukan keamanan dalam arti besar, keamanan dalam negeri, keamanan nasional, atau lagi keamanan negara. Tapi human security ya. Ya, jadi menurut saya justru yang agak aneh kemudian kalau menempatkan polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Karena itu kalau perintah undang-undang kan tidak begitu. Usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kalau di situ adalah hankam rata, berarti Kementerian Hankam itu perintah undang-undang. Jadi Polri pun masuk ke Kementerian Hankam, bukan Kementerian Dalam Negeri. Iya, itu juga TAP MPRS yang dilakukan oleh Soekarno gitu ketika menghadapi Irian Barat. Yang sekarang jenenge namanya cuma Menteri Pertahanan. Iya. Menjadi menurut Bung harusnya Menteri Pertahanan dan Keamanan. Iya, betul. Harusnya tetap pertahanan keamanan, tapi tidak boleh ini dirangkap oleh Panglima ABRI seperti eranya Soeharto. Karena ini sipil, maka Panglima ABRI atau Panglima TNI dan Kapolri ada di situ di bawah koordinasinya. Menteri Menhankam gitu ya. Iya, Menhankam. Jadi sejajar. Sejajar. Jadi kalau ini kan tidak sejajar, di mana misalnya Panglima TNI hanya tidak punya kewenangan anggaran, hanya kuasa pemegang anggaran. Kalau Kapolri pemegang anggaran, pemegang anggarannya kan Kementerian Pertahanan. Sementara Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan kalau situasi darurat lapor dulu kepada Menhan, kemudian baru Menhan mencarikan uangnya ke Kementerian Keuangan. Nah, sementara kalau Kapolri langsung minta ke Kementerian Keuangan. Makanya kalau dilihat, memang nomor 1 itu Kementerian Pertahanan yang paling banyak di APBN, polisi di bawahnya. Tapi orang kan lupa bahwa itu untuk 5 pos. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau. Nah, jadi sementara Polri tinggi sekali, sekitar 127 triliun untuk dirinya sendiri. Nah, ini kan artinya kalau kita lihat, ini harus dikembalikan seperti dulu, di mana polisi itu punya paramiliter. Paramiliternya seperti BRIMOB. Itu kok sekarang justru lebih hebat daripada kesatuan infanteri senjatanya, padahal jadi kalau mereka bentrok menang BRIMOB. Nah, makanya selama senjatanya sama, maka konflik di bawah itu akan terus terjadi, kecuali yang satunya senjatanya di bawah. Ini kan nanti
mereka merasa senjata gue juga sama senjata lo, kan kira-kira begitu. Nah ini harus dikembalikan karena polisi itu adalah sipil bersenjata, tapi dia bukan ASN, senjatanya untuk melumpuhkan bukan membunuh. Ya. Nah, karena Tapi bro, tapi tentu nanti harus ada penegakan hukum secara khusus ya, Iya. semacam FBI atau apa ya. Jadi tidak bisa semuanya masuk ke Kementerian Pertahanan dan Keamanan karena penegakan hukum itu sesuatu yang berbeda kan. Mungkin Iya. bisa masuk Kementerian Kehakiman atau Kejaksaan Agung digabung jadi satu ya. Iya, jadi seperti keamanan dalam negeri isinya apa? Misalnya kalau di Amerika begitu terjadi peristiwa 2001 itu, peristiwa September 11. Iya, September 11 itu kemudian ditata ulang yang tadinya di bawah Kejaksaan Agung kemudian di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Keamanan Dalam Negeri siapa? Badan Siber Sandi Negara, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Bencana, Kepolisian di bawah itu. Jadi itu luas seperti Menko gitu kira-kira. Maka harus dikembalikan. Nah, ini dulu juga sama. Ketika berdirinya kepolisian kan polisi dibagi dua, polisi istimewa dengan polisi konvensional. Polisi istimewa yang kemudian jadi BRIMOB itu, Bung, itu kan bersama TNI menumpas pemberontakan. Sementara polisi konvensional lebih menjalankan perkara hukum. Ya. Nah, gitu. Oke, tapi intinya Anda tidak setuju kalau ke Kemendagri, tapi Anda setuju kalau dia tidak lagi di bawah presiden gitu ya, secara langsung. Nah, di bawah presiden, tapi koordinasi administrasi di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. I know. Karena Artinya mereka tidak langsung. Iya, karena mereka alat negara. Oke. Alat negara maka di bawah kepala negara. Oke. Sementara Kementerian Pertahanan Keamanan itu adalah alat pemerintah. Iya. Kan kabinet, Iya. kementerian itu pemerintah. Nah, jadi harus dibedakan itu. Oke, intinya mereka tidak boleh gabung-gabung di kabinet ya. Iya, Tidak boleh cawi-cawi di kabinet. betul. Apalagi ikut pemenangan pilkada dan pilpres. Apalagi itu. Itu nista namanya. Iya. Menista diri sendiri Menista kan? diri sendiri ya, tidak sesuai dengan tupoksi yang iya. bahkan mengkhianati konstitusi ya. Iya. Oke, ini ada lagi yang kelima ya. Kelihatan betul. Sebenarnya 5, 6 ini adalah lawan oligarki. 2, 3 dan 5. 2, 3 itu 2 itu adalah mendukung Astacita kecuali IKN. Iya. Kayaknya melawan oligarki. Iya. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa melawan oligarki. Iya. Nah, kemudian pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Iya. Nah, ini kelihatannya juga melawan oligarki karena kita tahu tambang itulah yang membuat oligarki ini kaya raya semua. Silakan, Bung. Ya, ini jadi kan- kalau saya lihat ya, lawan Jokowi, lawan oligarki ini 8 tuntutan ini. Silakan. Iya, kalau saya melihat dalam 2 periode kepemimpinan Jokowi ini kan Jokowi kerap diposisikan sebagai pemimpin yang merakyat. Ya, Ya. Rakyat kemudian mengelilingi Jokowi, tapi ternyata faktanya Jokowi adalah dikelilingi oleh oligarki yang kuat. Kan terbalik-balik. Ya. Simbol kesederhanaan Jokowi misalnya. Tapi kemudian faktanya terbukti dia mendukung dinasti politik dengan posisi Gibran, Kaesang dan lain-lain. Dia dicitrakan sebagai pemimpin pembangunan, namun pembangunan yang sering bersifat kosmetik kan Ya, begitu, ya. dan merugikan lingkungan serta masyarakat adat. Contohnya IKN itu tadi, proyek yang lain, proyek strategis nasional. Katanya Jokowi juga netral dan demokratis, tapi di akhir masa jabatannya terkesan melanggengkan kekuasaan Ya. melalui manipulasi, diduga memanipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi sehingga menyebabkan Gibran masuk sebagai wakil presiden. Ini betul-betul bagaimana Jokowi menunjukkan mitomania politiknya antara citra dan realitasnya itu bertentangan. Jadi saya kira soal itu sudah saya kemukakan bagaimana Jokowi katanya dekat dengan rakyat, ternyata dia lebih dekat dengan oligarki kan gitu. Katanya demokratis, ternyata dia adalah simbol yang mendukung dinasti politik. Jadi betul-betul citra Jokowi itu harus dibaca terbalik begitu, Bung. Nah, sama dengan bagaimana erosi kepemimpinan erosi kepercayaan publik terhadap Jokowi ini, misalnya kerusakan institusi MK, kerusakan institusi KPU, bahkan posisi TNI dan Polri itu diacak-acak. Ini saatnya menurut saya Prabowo menormalisasi lembaga atau alat-alat negara harus dikembalikan kepada fungsinya sesuai dengan perintah konstitusi begitu. Ya, tetapi menurut Anda ya,
Kalau bayangan saya, kenapa Jokowi itu kuat? Karena dia masih memegang atau dipegang oligarki Iya. yang menguasai ekonomi Indonesia. Dan apa yang dituntut oleh Purnawirawan tadi adalah betul-betul berhadapan atau berbenturan dengan oligarki. Iya. PSN, Rempang, kemudian tambang dan lain sebagainya. Kira-kira ini bakal diperhatikan atau tidak? Karena sekali lagi ini tentara tue yang tidak punya resources lagi, pasukan pun mungkin sudah tidak lagi ada yang patuh. Sebanyak kan kelebihan Prabowo adalah dia ngopeni. Betul. Tapi tentara-tentara lain yang duitnya nggak banyak nggak bisa ngopeni dia. Kalau bahasa Melayu Malaysia kan laskar tak berguna katanya. Laskar tak berguna. Tapi ternyata dia ingin tetap berguna. Oke. Kira-kira kalau kita lihat misalnya Prabowo itu kata Syahganda ada seorang sosialis. Iya. Seorang yang betul-betul anak kandung dari PSI itu, Partai Sosialis Indonesia, di mana bapaknya juga sosialis. Kader PSI yang tersisa saat ini saat terakhir Rocky Gerung, termasuk juga Prabowo. Nah di sisi lain, ini orang kan pasti berpikiran neolit, kapitalistik dan lain sebagainya, yang akan ditumbuk oleh para jenderal ini. Bagaimana Anda melihat kemungkinan Prabowo menegakkan ideologinya yang diyakini orang sebagai seorang sosialis, ketika dia akan berhadapan dengan katakanlah naga-naga ini? Ya tentu saja Prabowo ingin cita-citanya Indonesia Emas 2045 kan cita-cita kita semua, persis satu abad Indonesia ya, bagaimana Indonesia maju. Tapi kan dia juga terbuka kemungkinannya bahwa Indonesia akan hancur, kan begitu ya. Dari apa? Dari kepemimpinan 10 tahun Jokowi, warisannya membahayakan. Karena itu menurut saya Prabowo tentu saja berpikir bahwa dia harus bisa menumbuhkan kepercayaan publik lagi gitu kan. Di ujung pemerintahan Jokowi terjadi kehancuran trust gitu, kehancuran rule of law, kehancuran etos demokrasi, kehancuran solidaritas sosial, dan digantikan oleh polarisasi dan fanatisme politik yang sempit hanya karena pencitraan. Saya kira Prabowo harus juga memberikan kesempatan kepada publik bahwa pencitraan yang dilakukan selama 10 tahun itu bukan pilihan. Jadi harus berpikir bahwa mencari pemimpin, mengembalikan etos kerja, etos demokrasi, mengembalikan rule of law, itu harus dengan cara-cara itu tadi, penegakan hukum. Artinya misalnya kalau Prabowo bilang seperti kasus Pertamina ya, sampai kan dia kemukakan harusnya hukumannya 50 tahun gitu kan. Timah ya. Nah, ya itu artinya menurut saya sesuatu yang dulu ditutup-tutupi oleh eranya Jokowi sekarang kan muncul semua, Bung. Yang kita tidak perkirakan sekarang tiba-tiba apa sih yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita sekarang malah jadi lebih berharap kepada Kejaksaan Agung, Bung, daripada KPK. Nah, makanya menurut saya ini harus ditata kembali bagaimana menata rule of law-nya, kemudian menata demokrasi harus lebih baik lagi, kemudian juga perlawanan yang harus dilakukan oleh Prabowo adalah memberikan kesadaran politik kepada publik, kesadaran kolektif, misalnya bagaimana literasi politik, bagaimana kemudian memahami kekuatan sipil harus aktif, kemudian oposisi itu bukan sebuah sesuatu jalan yang hina, kemudian juga jurnalis harus tetap kritis. Kita tahu di eranya Jokowi dianggap bahwa nyaris nggak ada yang mengkritik Jokowi, Bung, sejak tahun 2012. Ini kan harus kita bangunkan kembali. Pers juga, gerakan akar rumput, akademisi yang independen, seperti bagaimana kita membuat podcast. Ini kan bagian dari membangun sistem demokrasi Indonesia yang lebih baik dengan mengembalikan narasi kebangsaan kita ke rel kebenaran dan akal sehat. Ya, tapi sekali lagi ya, kalau berpikir jiwa sosialis, kan salah satunya adalah bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat dan distribusi aset yang sudah demikian parah dikuasai oleh segelintir konglomerat di sini. Dan tentu dengan politik itu kan tidak akan nyaman para konglomerat, karena kan mereka akan dipaksa untuk redistribusi aset mereka. Karena kalau misalnya pakai teori Anies, kita tidak akan mengganggu yang besar, tapi yang kecil dibesarkan. Ini kan teorinya. Faktanya adalah kalau seandainya ekonomi itu bulatan 100, ya kalau Anda misalnya mau membagi, ya semakin banyak bilangan pembagiannya pasti semakin kecil kan. Tidak mungkin orang itu langsung tetap bertahan di kue yang besar kan. Nah,
politik semacam ini, politik sosialistik semacam ini kan pasti tidak disukai. Iya. Itulah yang barangkali yang menjelaskan kenapa Jokowi masih kuat karena ditopang oleh mereka. Tapi masalahnya yang ingin saya katakan, kira-kira Prabowo cukup berani nggak dalam jangka waktu yang dekat immediate ya, melakukan langkah-langkah radikal untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih sosialistik dalam pengertian yang asetnya lebih terdistribusi, keadilannya lebih merata. Apakah dia cuma omong-omong doang tuh sebagai mimpi dia, bilang kedaulatan, makan gratis dan lain sebagainya. Silakan Bung. Ini kan baru 6 bulan ya, Iya. baru 6 bulan. Maka saya mengatakan 50-50 ya. Paling tidak kalau kita belajar dari pengalaman ketika Indonesia merdeka, kemudian mulai 1950-an melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, begitu ya. Maka saya kira juga perlu dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan oligarki. Nggak mungkin ditutup semua karena ini lapangan pekerjaan juga. Ini bisa menjadi aset negara. Merampas misalnya seperti kebun-kebun sawit itu kan dirampas buat negara yang nggak jelas. Ini polanya Prabowo sudah kelihatan akan melakukan, gitu. akan melakukan. Asal jangan dia kasihkan kepada keluarganya. Ya. Nasionalisasi itu dijadikan perusahaan negara. Ini kemudian menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kita yang sedang kesulitan mencari lapangan pekerjaan sekarang. Usul saya ya segera nasionalisasi perusahaan-perusahaan oligarki itu. Jangan kemudian ditendang begitu aja kemudian hanya menjadi barang rongsokan begitu. Nggak bisa dimanfaatkan. Dan cegah mereka melakukan capital flight ya. Ya persis. Atau memindahkan usaha mereka di negeri anta berantah. Bung, terakhir ini ya. Terakhir A, terakhir B. Terakhir A. Ya. Benar. Jadi ini bidang yang sebenarnya tuntutan yang saya tidak mau bahas karena sebagai orang tata negara saya memahami ini tidak mudah, yaitu kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu akan secara fundamental mengubah ketatanegaraan kita. Yang jelas tidak ada lagi pemilihan langsung, tidak ada lagi MK, tidak ada lagi DPD, tidak ada lagi KY dan lain sebagainya. Orang mengatakan, ya kan nanti di amandemen lagi. Loh, kalau di amandemen lagi ngapain kita bilang kembali? Amandemen yang sekarang aja kalau kita mau perbaiki. Menurut saya paham betul ya, sekarang saya pernah diundang juga dulu ada Saidiman gitu ya dari Pepabri juga. Bicara mengenai kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena mereka nganggap undang-undang itu undang-undang tahun 2000 kata mereka. Undang-undang tahun 2002. Undang aspal, asli tapi palsu. Asli tapi palsu. Padahal saya mengatakan ya perlu pembicaraan yang luar biasa. Tapi saya serahkan kepada Bung untuk melakukan observasi soal apa sih kepentingan TNI ini selalu, terutama yang senior ya, selalu mengatakan kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Lalu fortunately, untungnya didukung juga oleh beberapa tokoh. Ya. Saya tahu misalnya Abdullah Hamahwa mendukung itu, kemudian Ihsanuddin Nursi mendukung itu, Lanyala Mataliti juga mendukung. Banyak juga yang mendukung. Walaupun orang tata negara mengatakan, waduh, kalau kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45, maka tatanan kenegaraan itu akan berubah belok lagi secara drastis. Silakan, Bung. Ya, saya kira semuanya perlu dievaluasi ya. Ketika kita membuat undang-undang dasar itu juga tergesa-gesa begitu ya. Tapi rapat-rapat BPUPKI kan juga perdebatan para the founding fathers sudah memikirkan itu semua, bukan? Bukan the founding fathers, the founding parents. Ada perempuannya juga soalnya. Oh gitu ya, oke. Ya para pendiri bangsa gitu ya, entah laki entah perempuan. Nanti dimarahin kita ya. Nah, menurut saya begini ya, undang-undang dasar di negara-negara lain juga sifatnya cuma mini, dikit aja. Namanya undang-undang dasar itu tidak ada penjelasan yang detail. Amerika singkat sekali, Bung. Nah, kemudian amandemen itu dimasukkan ke dalam adendum, ada penjelasan. Jadi yang asli waktu itu adalah tetap nggak boleh diubah. Karena begini ya, barangkali salah satu profesi yang di dalam Sumpah Prajuritnya tegas mengatakan menjaga pengawal ideologi atau paham filosofi bangsa adalah tentara kan begitu. Maka dia melihat bahwa proses berdirinya negara dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diputuskan pada tanggal 18 Agustus dan Pancasila 18 Agustus itu yang dipahami oleh tentara. Jadi saya pikir mereka akan tunduk dan patuh pada itu. Kemudian memang penuh perdebatan menurut saya hal itu. Tapi mereka merasa bahwa ada hal-hal di mana euforia reformasi membuat kita akhirnya juga terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan asing, kepentingan-kepentingan ideologi atau paham-paham bangsa lainnya. Maka mereka harus juga menjaga, kemudian mengingatkan bahwa
kita dulu pernah punya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga lalu pernah juga Undang-Undang Dasar sementara 1950, toh akhirnya setelah 9 tahun kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Kalau mau amandemen dan lain-lain, itu kuncinya adanya di militer. Dekret presiden kalau tidak mendapatkan dukungan militer itu nonsen. Sama dengan waktu Gus Dur melakukan dekret tapi nggak ada dukungan dari militer, maka tidak terjadi. Jadi menurut saya kita sebenarnya punya yang namanya di barat trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita cukup punya hal yang lebih lengkap, 5 lembaga, ada BPK, ada DPA, di mana kemudian MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Masuk akal, Bung. Ini kan tidak pernah ada evaluasi bagaimana kalau presiden melakukan sesuatu yang melanggar, di mana MPR kembali hanya sebagai lembaga tinggi negara. Jadi saya kira harus juga dievaluasi. Kalau memang harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli atau dengan catatan yang sudah terjadi dimasukkan ke dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 tetap dilakukan. Memang ada beberapa catatan, misalnya soal cukup 2 periode itu kan juga artinya kontrol kekuasaan itu memang harus dikontrol. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Itu menjadi patokan kita yang belajar tentang demokrasi, belajar ilmu politik, belajar hukum tata negara. Jadi tidak bisa membiarkan, termasuk membiarkan aparat negara bersenjata tanpa kontrol dari kita, gitu. Tak boleh membiarkan polisi dan tentara berpolitik, kan begitu ya? Ya boleh berpolitik, tapi politik negara. Bukan Tidak boleh politik bukan praktis. politik praktis. Iya. Jadi politik negara itu politik yang tercantum dalam konstitusi. Iya. Bukan yang tercantum dalam kemauan presiden atau para menteri. Nah, makanya kan tidak boleh lagi TNI aktif atau presiden menganggap dirinya saya panglima tertinggi TNI, nggak bisa. Iya. Itu sebutannya adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara, dan dilaksanakan oleh Panglima TNI-nya. Dulu memang ada waktu tahun 1949 pada waktu RIS sebutannya memang Panglima. Panglima tertinggi. Ingat nggak surat perintah 11 Maret? Soekarno juga mengklaim dirinya kan sebagai presiden, Panglima tertinggi TNI, Panglima TNI Angkatan Perang. Dulu Angkatan Perang waktu itu. Terus juga Panglima pemimpin besar revolusi. Itu keliru sebenarnya. Nah, makanya waktu Soekarno mulai pakai tongkat itu gara-gara tahun 1949, Bung, memang sebutannya Panglima tertinggi, tapi di UDS 1950 nggak ada, UD 45 juga nggak ada begitu. Ya, ini itu dalam kepentingan sebagai kepala negara, tapi itu pun kan tidak day to day politik. Persis. Kan? Jadi misalnya menyatakan perang, boleh itu, tetapi kan tidak setiap hari kita perang. Iya. Dan silakan wrap up dan kemudian closing statement. Iya. Saya kira begini, ketika peserta didik atau kalau bahasa tentaranya perwira siswa gitu, pasis, sekolah staf dan pimpinan menengah Polri mengunjungi Presiden Jokowi, menurut saya menjadi aneh. Karena Jokowi bukan jadi presiden lagi, maksudnya mengunjungi Presiden ke-7 Jokowi. Pertama, di tengah sorotan bagaimana pendidikan Jokowi, apakah ijazahnya asli atau palsu, di tengah kontroversi itu, kemudian polisi masuk ke situ. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kecuali kalau Jokowi itu misalnya purnawirawan polisi gitu kan, seperti misalnya perwira siswa Seskuat mengunjungi SBY, nah itu masuk akal. Nah ini kan bukan. Kemudian ini di tengah kontroversi Jokowi dianggap cawe-cawe secara politik, maka mereka datang ke Jokowi, maka lagi-lagi membenarkan dugaan bahwa polisi masuk ke dalam kancah politik praktis. Polisi harusnya juga berada di tengah-tengah, dia alat negara. Kalau ke rumah Jokowi, seharusnya juga polisi yang lain ada ke rumah Megawati, ada ke rumah SBY. Ini kan tidak. Sebentar lagi selesai pendidikannya, nah makanya harusnya polisi juga bijak memperhatikan situasi. Kan itu baru sadar, maka kemudian di EG-nya dihapus, kan begitu, Bung. Ya betul, Prabowo Subianto juga mantan Menteri Pertahanan, tapi bukan berarti semua tahu, semua itu tetap harus diingatkan. Prabowo sebagai presiden, dia juga manusia biasa yang bisa salah, maka seniornya mengingatkan adiknya supaya jangan tergelincir dalam sebuah kesalahan. Lalu apalagi, Bung? Nah, ya, silakan Anda wrap up pembicaraan kita, lalu kemudian prediksi ke depannya seperti apa, sebaiknya seperti apa, perspektif Anda. Nah ini kita belajar dari pengalaman presiden-presiden kita, belajar dari pengalaman wakil-wakil presiden kita,
maka kita tentunya ingin semua mengambil hikmah, semua punya nilai plus, tapi semuanya juga punya nilai negatif. Tapi tidak ada presiden yang sampai di akhir masa jabatan dan tidak menjabat lagi melakukan aktivitas politik intens Jokowi. Karena itu saya mengingatkan juga Presiden Jokowi menyadari bahwa kepentingan politiknya sudah harus dibatasi. Kalau memang ingin maju dalam kancah politik, Anda harus paham bahwa posisinya adalah bukan lagi sebagai presiden. Mestinya juga dalam kasus... Dan tidak bisa mencalonkan diri lagi juga. Ya, kasus misalnya para menterinya mengunjungi Jokowi, harusnya bilang jangan kunjungi saya lah, kunjungi aja Presiden Prabowo. Supaya ini tidak lagi menimbulkan sakwasangka bahwa ada matahari kembar di Indonesia. Saya kira tidak boleh ada matahari kembar dimanapun, karena kita tahu bahwa ini isu negatif yang dapat membuat bangsa kita terpecah-pecah. Kita harus menjaga objektivitas, ketajaman analisis dalam membahas berbagai opini-opini yang berkembang di dalam masyarakat, dan juga bagaimana kemudian Jokowi harus memahami bahwa jika cawe-cawenya terus dilakukan akan menghambat masa depan Indonesia, karena akan terjadi tarik-menarik kepentingan politik. Saya kira itu, Bung Refli. Oke, ya, saudara sekalian, tidak terasa ya. Jadi saudara sekalian yang ingin bertanya, tentu mengingat waktu tidak bisa satu-satu kita layani ya. Tetapi silakan Anda berkomentar, dan terima kasih buat Bang Bro Selamat Ginting ya. Jadi kalau orang Batak tuh selamat. Kalau orang Jawa selamat. Dulu kita punya senior namanya Selamat Saragi. Selamat juga sama. Selamat juga kan? Selamat juga. Selamat Bung Sumatera. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.